Bulog saat ini terkait dengan fungsi stabilisator. Boleh next. Nah, jadi kondisi ya bazar-bazar yang sifatnya jadi dinas terkait gitu ya, kita siap gitu. Jadi, secara stok hari ini kita mempunyai 3.000. Ya, insya Allah memang saat ini kan pemerintah dalam hal ini akan mempersiapkan bantuan pangan ya Pak, untuk karena fungsi Bulog sebagai stabilisator. Pemerintah dalam hal ini dengan Bappenas dan pihak kami di Kancapati, wilayah kerja Blora, bagian dari wilayah kerja kami, kita sedang berupaya mempersiapkan bantuan pangan Pak, yang insya Allah nanti sesuai perintah estimasi di bulan September Oktober ini akan digelontorkan ke masyarakat untuk meredam kondisi harga beras yang sedang tinggi. Tidak hanya bantuan pangan, program pemerintah dalam hal ini Bulog juga hadir dari 3 kegiatan sebenarnya. Kegiatan utama yaitu SPHP, stabilisasi pasokan harga pangan di pasar-pasar yang kita suplai terus berasnya. Kemudian bantuan pangan sendiri untuk Blora, Rembang, Pati, Jepara, Kudus, itu wilayah kerja Pati Pak. Kemudian dan gerakan pasar murah Pak. Jadi memang ada 3 kegiatan utama yang Bulog lakukan saat ini untuk upaya untuk meredam gejolak harga, terutama beras ya Pak. Begitu Pak. Untuk bantuannya itu berasnya jenisnya medium, premium atau? Iya, bantuannya sendiri, bantuan pangan maksudnya Pak? Iya, bantuan pangan. Berasnya kita upayakan ya yang terbaik ya Pak ya. Artinya dari kita ada pengadaan dalam negeri, kita upayakan dari kualitas yang terbaik untuk masyarakat Blora dan sekitarnya Pak. Begitu. Untuk harga beras kan? Untuk pengadaan atau apa? Pengadaan dan harga jual dari Bulog sendiri ke masyarakat atau toko-toko itu. Kalau untuk pengadaan itu kan kita sesuai dengan acuan keputusan peraturan pemerintah ya Pak. Kita masih beli dengan harga 9.940 Pak untuk pengadaan dalam negeri, begitu Pak. Kalau secara skup Pati, insya Allah kita cukup Pak, sangat cukup Pak untuk mempersiapkan stabilisasi harga pangan Pak. Tapi kalau untuk pertanyaannya untuk impor ya izin bukan di kami Pak untuk menjawab itu. Pak, untuk dalam arti untuk stok aman itu di wilayah Karsidenen Pati atau khusus Pati aja? Oh, Karsidenen Pati Pak, aman. Termasuk Blora Pak, aman Pak. Untuk bantuan pangan dan sebagainya, tidak, insya Allah ya, cukup Pak. Untuk harga beli gabah dari petani Bulog harganya masih standar atau sudah berubah? Masih sesuai acuan lama Pak. GKP 6.300, kalau untuk beras 9.950. Karena Bulog sendiri sebenarnya perum ya, jadi kita ini selain kegiatan PSO, Public Service Obligation, kita pun ada sisi komersialnya. Cuman untuk hal stabilisator harga, kegiatan Proses bantuan pangan ngelebur kayaknya. Kualitas beras lon-lonan aja. Mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk ketahanan pangan di Blora sendiri hingga saat ini tengah puncak kemarau seperti apa Pak? Oke, makanya dalam rangka kita menjaga ketahanan dan cadangan pangan di Kabupaten Blora, kita selalu berkoordinasi dengan Perum Bulog. Beliau ini dari wakil pimpinan cabang Pati. Kita meninjau langsung ke lapangan di gudang Tempel Lemabang, di Kecamatan Jepon. Setelah acara tadi pagi kita bersosialisasi dan dalam rangka pelaksanaan untuk meredam inflasi khususnya beras, dari Perum Bulog ada program langsung dari Bappenas, instruksi langsung dari Badan Pangan Nasional untuk melakukan gerakan stabilisasi pangan dan harga bantuan pangan. Rencana sambil menunggu instruksi dari pusat, persiapan untuk repacking sedang proses optimal hari ini sampai beberapa hari ke depan, sampai menunggu kita usahakan siap di jatah sekitar 929 ton sesuai pas satu alokasi pagi. Yeah.
Ya, artinya memang kuota untuk Kabupaten Blora di 92.955 kpm diharapkan semua bisa terdistribusi bantuan pangan di Kabupaten Blora. Di lapangan ini stok kita lihat cukup untuk cadangan beras di Kabupaten Blora dalam rangka meredam inflasi beras yang selama ini karena kaitannya dengan musim El Nino atau juga kemarau panjang yang diperkirakan sampai Januari. Artinya bantuan pangan ini hadir melalui Bulog, persiapan masih proses dilakukan untuk sambil menunggu instruksi dari Badan Pangan Nasional. Begitu, monggo. Berarti artinya ini Pak ya, untuk stok beras di gudang sini masih aman sampai nanti tanam pertama Pak? Insya Allah aman, karena sekarang kondisi di 3.100 ton, 3.500, update terbaru 3.500 ton. Mungkin untuk bantuan pangan di sekitar 2.700 ton, jadi masih ada sisa 800 sampai 1.000 ton sampai dengan masa tanam berikutnya di bulan November insya Allah. Untuk jenis beras sendiri Pak di sini jelas apa ini Pak? Untuk bantuan pangan tadi sebulan medium JBP IR64 ya. Jadi kualitas tadi juga sudah kita saksikan bersama. Pengadaan dalam negeri, stok dalam negeri yang diserap Bulog. Kabupaten Blora terlalu jauh Mas kalau kita memikirkan impor ya. Sebenarnya kalau impor itu berapa kali TPID itu melakukan rapat di hari Senin setiap minggu bersama dengan tim TPID termasuk TNI Polri. Sebenarnya kebijakan impor ini pendapat saya pribadi ya, artinya untuk menjaga kekuatan dan stabilitas dan cadangan pangan nasional. Diharapkan dari Pak Menteri Dalam Negeri itu sebenarnya juga minimal di akhir tahun kita cadangan beras untuk nasional harus tetap di angka 1,2 juta ton. Untuk mencapai itu semuanya memaksimalkan memang penyerapan dalam negeri. Tapi karena cadangan ini tetap harus ada di akhir tahun sampai 1,2 juta ton harus tetap terpenuhi, maka kebijakan impor itu diambil. Itu menurut pandangan. Artinya dari sudut pandang negara kabupaten ya, sekelas kabupaten. Kalau masalah impor hanya untuk menjaga bahwa pemerintah negara itu kuat dalam cadangan, itu efeknya akan luar biasa. Coba kita bayangkan misalkan cadangan pangan itu kita minim atau nol, apa yang terjadi? Pasti rasa harga. Inflasi akan luar biasa, khususnya beras menjadi bahan pokok masyarakat di Indonesia. Itu menurut pandangan saya.